Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Surya dari Prodi D3 Teknik Mesin. Oke, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar K3. Yang pertama, apa itu K3? Pengertian dari K3 itu ada 3, secara filosofi, secara keilmuan, dan secara etimologi. Yang pertama, secara filosofi adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya pada manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Dan secara keilmuan adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Yang terakhir, yang ketiga, secara etimologi merupakan suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta bagi orang yang lain memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi dapat digunakan secara aman dan efisien dalam pemakaiannya. Oke, selanjutnya ada sejarah K3. Sejarah K3 di Indonesia. Sejarah K3 di Indonesia adalah dimulai dari sejarah keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Itu berawal dari ditemukannya mesin uap yang membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan yang sulit. Dan usaha K3 di Indonesia dimulai pada tahun 1847 ketika mulai dipakainya mesin uap oleh Belanda di berbagai industri, khususnya industri gula. Dan tanggal 28 Februari 1852, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad nomor 20 yang mengatur mengenai keselamatan dalam pemakaian pesawat uap, yang pengawasannya diserahkan kepada lembaga yang bernama Dienstvaardigheid Stoomwesen. Nah, pada tahun 1905, dengan stabil nomor 521, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perundangan keselamatan kerja yang dikenal dengan Veiligheidsreglement atau biasa disingkat dengan VR yang kemudian disempurnakan pada tahun 1930, sehingga penerapan K3 di Indonesia mengarungi perjalanan sejarah yang panjang, telah dimulai lebih dari 1 abad yang lalu. Oke, selanjutnya purbakala. Terdapat catatan kuno yang menjelaskan tentang keselamatan bangunan yang telah diatur oleh Raja Murabi dari Babilonia pada abad 17 sebelum Masehi. Raja Murabi mengatur dalam undang-undang di negaranya tentang hukuman bagi para ahli bangunan yang membuat bangunan rumah dan bangunannya mendatangkan kecelakaan. Kecelakaan itu bagi pemilik dan anggota keluarganya. Selanjutnya 5 abad kemudian, yaitu pada zaman Mozai, para ahli bangunan harus bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja para pelaksanaan dan pekerja-pekerjanya. Kemudian masalah-masalah keselamatan kerja meluas ke Yunani, Romawi, dan lain-lain. Namun masih belum merupakan suatu usaha yang terarah dan terorganisir. Selanjutnya ada masa modern. Nah, perubahan besar dalam bentuk maupun jenis kecelakaan dalam industri dimulai setelah berhasilnya revolusi industri pada abad 18 tahun 1750 sampai 1850. Setelah pemakaian tenaga uap dan tenaga listrik dalam proses mekanis dan elektrifikasi di kalangan industri, muncul bentuk-bentuk kecelakaan yang lain. Dengan pengganti batu bara oleh minyak, maka muncul sumber-sumber bahaya baru dan mengakibatkan bentuk kecelakaan telah berubah. Awal peraturan keselamatan kerja di dunia, usaha-usaha yang dilakukan oleh gerakan sosial untuk perbaikan terhadap masalah kondisi kerja dapat dicapai dengan diterapkannya Undang-Undang tentang Perawatan Kesehatan Pekerja Pabrik pada tahun 1802. Undang-undang tersebut diubah pada tahun 1933, di mana amandemennya menghendaki adanya suatu instansi pengawasan dari pemerintah. Pada tahun 1844 ditambahkan kepada undang-undang tersebut dan berkewajiban pengawasan mesin,
penyediaan pengaman, dan kewajiban melaporkan kesalahan kerja yang terjadi. Nah, kita akan membahas lambang ketiga. Lambang merupakan palang berwarna hijau dengan roda bergigi 11 dengan warna dasar putih. Arti maknanya tanda palang bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Arti makna roda gigi, bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Arti makna warna putih, bersih dan suci. Arti warna hijau, selamat, sehat dan sejahtera. Arti makna 11 gigi itu 11 bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. 3. Secara universal, mencegah terjadinya kecelakaan, mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang. Pekerja dapat mengembangkan potensi sesuai harkat dan martabat manusia. Undang-Undang Nomor 1 1970 agar setiap tenaga kerja terjamin keselamatannya untuk hidup dan meningkatkan produksi kerja serta memproduktivitas nasional agar orang lain yang berada di tempat kerja terjamin. Nah, terjamin keselamatannya ya. Selanjutnya, agar sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Selanjutnya ada hazard atau bahaya, sumber situasi atau tindakan yang berpotensi menciderai manusia atau sakit penyakit atau kombinasi dari semuanya. Hazard dapat berupa bahan-bahan, bagian-bagian mesin, bentuk energi, metode kerja atau situasi kerja. Danger merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi bila mana terjadi insiden. Dan safe adalah suatu kondisi sumber bahaya yang telah teridentifikasi dan telah dikendalikan ke tingkat yang atau tanda kurung itu aman. Selanjutnya, kecelakaan. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda. Nah, ada di sini akibat kecelakaan kerja adalah kerusakan dan atau bentuk kerugian berupa cedera, sakit fisik atau mental, bahkan kematian, kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan atau kombinasi dari kerugian-kerugian tadi. Nah, di sini kita akan membahas definisi nermis. Apa itu nermis? Nermis adalah suatu kondisi atau situasi di mana kecelakaan hampir terjadi. Secara sederhana dapat diartikan menjadi hampir celaka. Dalam tanda kurung tidak ada cedera, tidak ada sakit, bahkan tidak ada kematian. Nah, insiden nermis perlu mendapat perhatian yang sama seperti kecelakaan. Kejadian yang sama bila berulang mungkin berakibat cedera yang lebih serius. Ada definisi insiden. Nah, insiden di sini adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan. Bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan, maka dapat mengakibatkan terjadinya insiden. Insiden adalah kejadian terkait pekerjaan di mana suatu cedera atau sakit penyakit dalam kurung terlepas besarnya tingkat keparahan atau kematian terjadi atau mungkin dapat terjadi. Ada definisi insiden. Apa itu insiden? Insiden adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang berakibat cedera pada manusia, kerusakan barang, gangguan terhadap pekerjaan, dan pencemaran lingkungan. Insiden adalah suatu insiden yang menyebabkan cedera, sakit, penyakit, atau bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Nah, inilah contoh ilustrasi dari kecelakaan kerja. Selanjutnya, mengapa kecelakaan itu bisa terjadi? Nah, dilihat dari gambar tersebut itu adalah karena K3 sering dinomor 2-kan ya. Setelah ada korban, kita ada pendekatan K3 dari sisi manusia, ekonomi, filosofi, keilmuan, dan hukum. Yang pertama, kita bisa di sini lihat teori gunung es dari dan selanjutnya di sini ada teori domino
Dan di sini jika ada salah satu yang terjatuh, semuanya akan terjatuh dan akan menyebabkan accident. Dan penyebab kecelakaan itu ada dua, unsafe action dan unsafe condition. Tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Nah, ini termasuk kondisi tidak aman. Oke, selanjutnya ini tindakan tidak aman, dan kalau ini tindakan dan kondisi tidak aman. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari materi K3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.